Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Firza Farhan dari program studi ilmu keolahragaan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan buku mata kuliah pedagogi di bab 16. Di bab 16 itu membahas pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di poin A ini ada pengenalan silabus. Silabus adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran untuk suatu mata pelajaran atau kursus tertentu. Silabus mencakup beberapa informasi penting seperti tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pengajaran, jadwal pelajaran, tugas dan proyek, serta kriteria penilaian. Silabus berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk memastikan bahwa semua aspek pembelajaran tercakup dan tujuan pendidikan tercapai. Lalu di poin 1A, komponen silabus. Nomor 1 ada informasi umum, kedua deskripsi mata pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran, keempat materi pembelajaran, kelima metode pengajaran, keenam jadwal dan rencana pembelajaran, ketujuh evaluasi dan penilaian, kedelapan daftar bacaan dan referensi, kesembilan ada kebijakan khusus. Di poin 2-nya ada langkah-langkah pengembangan silabus, di mana itu ada mengisi identitas silabus, menuliskan standar silabus, menuliskan kompetensi dasar. Lalu ada merumuskan indikator pengidentifikasian materi pokok, pengembangan pengalaman, dan juga pembelajaran. Lalu ada penilaian, menentukan alokasi waktu, dan juga menentukan sumber belajar. Di poin 3 ada contoh silabus. Yang pertama ada deskripsi mata pembelajaran, yang kedua rencana pembelajaran dan materi, yang ketiga evaluasi dan penilaian, yang keempat daftar baca dan referensi, yang kelima ada kebijakan kelas. Lalu di poin B ada pengembangan rencana dan pelaksanaan pembelajaran atau pengembangan RPP. Pengembangan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran merupakan proses yang sistematis untuk merancang dan mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pengembangan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Yang ke-1, ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana isinya ada identitas mata pelajaran, kompetensi indikator dan kompetensi dasar, lalu ada indikator pencapaian komponen, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan juga penilaian. Di poin 2-nya ada langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana ada identifikasi kebutuhan, menentukan kompetensi inti dan menentukan kompetensi dasar, merumuskan indikator, tentukan tujuan materi pembelajaran, rancangan materi pembelajaran, metode pembelajaran, merancang langkah pembelajaran, menyiapkan media dan sumber pembelajaran, rancangan dan penilaian, dan juga ada evaluasi dan revisi. Lalu ada contoh pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan belajar, ada kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan lampiran. Di poin C-nya ada rangkuman. Rangkuman dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh guru untuk mengatur proses pembelajaran dalam suatu pertemuan. Itu yang dibuat oleh guru dalam setiap pertemuannya. Ada rancangan yang dibuat. Lalu di poin D-nya ada tugas dan latihan, di mana tugas dan latihan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini komponen yang membantu siswa memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Jadi komponen itu membuat siswa. Terus di poin E ada rujukan, di mana rujukan itu ada dari buku tes sekolah, terus ada pedoman penyusunan RPP, ada literatur pendidikan, juga ada website resmi dari Kemendikbud. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi saya ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.